Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang pembelajaran langsung dan pembelajaran terbimbing. Sebelum lanjut berdiskusi, perkenalkan dulu dari kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri Abdila, Amalina Devi, Dian Puji Lestari, Mi Ayatus Ada, Muhammad Alvin, Naila Darojatil, Nurita Dwi, Septi Milenia, dan Siti Nurrohma. Pembelajaran langsung atau kegiatan A dan pembelajaran terbimbing atau kegiatan B. Dalam kegiatan A terdiri dari fakta, pengetahuan diskrit, definisi, informasi yang jelas, informasi literal, informasi konkret, informasi yang terbukti sendiri, hasil yang dapat diprediksi, keterampilan dan teknik diskrit, aturan dan resep dan algoritma. Dalam kegiatan B terdiri dari konsep dan prinsip, koneksi sistemik, konotasi, kehalusan ironi, simbolisme, abstraksi, informasi berlawanan dengan intuisi, anomali, strategi atau menggunakan reporter dan penilaian, penemuan aturan dan resep, dan heuristik. Pembelajaran langsung, suatu pembelajaran yang bersifat teacher berpusat pada guru. Menurut Aarons, dalam Trianto tahun 2009, pengajaran langsung adalah salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik yang diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap. Selangkah demi selangkah. Menurut Derajat tahun 2009, pembelajaran langsung adalah pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep dan atau perubahan perilaku dengan mengutamakan pendekatan deduktif. Adapun pembelajaran langsung menurut Kardi dan Nur Trianto tahun 2009 adalah pembelajaran yang berpusat pada guru yang mempunyai 5 langkah dalam pelaksanaannya, yaitu menyiapkan siswa menerima pelajaran, demonstrasi, pelatihan terbimbing, umpan balik, dan pelatihan lanjut atau mandiri. Sedangkan menurut Agent dan Cowhead David tahun 2009, pengajaran langsung merupakan salah satu pembelajaran yang dirancang untuk mengerjakan pengetahuan dan kemampuan dasar yang dibutuhkan siswa untuk pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif kelompok. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran langsung merupakan pembelajaran yang berpusat pada guru, yang menekankan pada penguasaan konsep atau perubahan tingkah laku dengan mengutamakan pendekatan deduktif. Pembelajaran langsung sering disebut juga dengan model pembelajaran aktif atau active teaching model, training model, mystery teaching, dan explicit instruksi. Pembelajaran langsung digunakan oleh guru untuk menyampaikan pembelajaran yang ditransformasikan langsung oleh guru ke siswa. Pembelajaran langsung dapat berbentuk ceramah, demonstrasi, pelatihan atau praktik dan kerja kelompok. Tabel sintak pembelajaran langsung. Fase 1 menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Peran guru di sini ialah menjelaskan tujuan pembelajaran, informasi latar belakang pembelajaran, pentingnya pembelajaran, dan mempersiapkan siswa untuk belajar. Sedangkan peran siswa yakni siswa memperhatikan penjelasan guru dan mempersiapkan diri untuk belajar. Pada fase kedua, mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan. Peran guru ialah guru mendemonstrasikan keterampilan dengan benar atau menyampaikan informasi tahap demi tahap, sedangkan peran siswa memperhatikan demonstrasi keterampilan dan menyerap informasi tahap demi tahap. Fase ketiga, membimbing latihan soal. Peran guru merencanakan dan memberi bimbingan soal, sedangkan peran siswa ialah mengerjakan soal. Selanjutnya, fase keempat, yaitu mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Peran guru mengecek apakah siswa telah berhasil melakukan tugas dengan baik, memberi umpan balik, sedangkan peran siswa mendengarkan instruksi guru dan menerima umpan balik dari guru. Fase terakhir atau fase kelima, memberikan kesempatan untuk pelatihan dan keterampilan.
Peran guru mempersiapkan kesempatan melakukan pelatihan lanjutan dengan perhatian khusus pada penerapan kepada situasi yang lebih kompleks dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan peran siswa melakukan pelatihan lanjutan sesuai dengan instruksi guru. Kelebihan pembelajaran langsung. Dengan pembelajaran langsung, guru mengendalikan isi materi dan urutan informasi yang ada oleh siswa sehingga dapat mempertahankan fokus mengenai apa yang harus dicapai oleh siswa. Kemudian dapat ditetapkan secara efektif dalam kelas yang besar maupun kecil. Dapat digunakan untuk menekankan poin-poin penting atau kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi siswa sehingga hal tersebut dapat diungkapkan. Dapat menjadi orang yang efektif untuk mengajarkan informasi dan pengetahuan faktual yang sangat terstruktur. Kemudian merupakan cara yang paling efektif untuk mengajarkan konsep dan keterampilan-keterampilan yang eksplisit kepada siswa yang berprestasi rendah. Kekurangan pembelajaran langsung. 1. Pembelajaran langsung harus bersandar pada kemampuan siswa untuk mengasimilasikan informasi melalui kegiatan mendengarkan, mengamati, dan mencatat, karena tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama. Yang kedua, dalam pembelajaran langsung sulit untuk mengatasi perbedaan dalam hal kemampuan, pengetahuan awal, tingkat pembelajaran, dan pemahaman, gaya belajar, atau ketertarikan siswa. Dan yang ketiga, karena siswa hanya memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif, sulit bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan interpersonal. Kemudian, karena guru memainkan peran pusat dalam pembelajaran ini, maka kesuksesan pembelajaran langsung ini sangat bergantung pada guru. Jika guru tidak siap, tidak berpengetahuan, tidak percaya diri, tidak kreatif, tidak aktif, tidak antusias, dan tidak terstruktur, maka siswa menjadi bosan, tidak memperhatikan pembelajaran, sehingga pembelajaran mereka menjadi terhambat dan tujuan pembelajaran tidak tercapai. Kemudian terdapat beberapa bukti penilaian bahwa tingkat struktur dan kendali guru yang tinggi dalam kegiatan pembelajaran yang menjadi karakteristik pembelajaran langsung dapat berdampak negatif untuk kemampuan penyelesaian masalah, kemandirian, dan keingintahuan siswa. Baik, selanjutnya pembelajaran terbimbing. Menurut Martin tahun 2006, halaman 223, penemuan terbimbing menggabungkan guru yang fokus dalam metodologi ekspositori dengan anak fokus pada metodologi free discovery. Pada penemuan terbimbing, guru memiliki topik dan menetapkan arah. Siswa-siswa bertanya yang nantinya akan menentukan arah yang baru. Guru menyarankan kegiatan open-ended bahwa siswa mengejar untuk menemukannya, menyelidiki apa yang belum mereka pahami, dan membangun kesimpulan mereka sendiri seperti konsep yang mereka perlu. Selanjutnya, siswa memeriksa kesimpulan mereka untuk melihat apakah mereka memiliki kemampuan prediksi dan ceramah. Jika demikian, mereka berdiskusi satu sama lain dan dengan guru untuk mengkonfirmasi kevalidasiannya. Jika validitas tidak dapat dikonfirmasi, mereka memulai investigasi untuk mengembangkan dan merevisi kesimpulan dan merekonstruksi konsep dan dapat membenahi miskonsepsi yang dimiliki melalui proses diskusi dan demonstrasi. Kemudian, penemuan terbimbing adalah metode di mana guru sebagai fasilitator dan pengarah, sedangkan siswa aktif melakukan kegiatan sesuai prosedur atau langkah kerja untuk mengembangkan rasa ingin tahunya. Siswa didorong untuk menyelesaikan masalah baik sendiri atau dalam kelompok. Dalam menerapkan model pembelajaran penemuan terbimbing, guru hendaknya mampu merumuskan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan kompetensi dasar yang dimiliki siswa. Selanjutnya yaitu tabel sintak pembelajaran terbimbing. Pada tahap ini yaitu terdapat beberapa tahap. Yang pertama yaitu observasi untuk menemukan masalah. Peran guru yaitu menyajikan kejadian-kejadian atau fenomena yang memungkinkan siswa menemukan masalah. Sedangkan peran siswa yaitu mengembangkan keterampilan berpikir melalui observasi spesifik hingga membuat inferensi atau generalisasi. Tahap 2 yaitu merumuskan masalah.
Peran guru yaitu membimbing siswa merumuskan masalah penelitian berdasarkan kejadian dan fenomena yang disajikan. Sedangkan peran siswa yaitu merumuskan masalah yang akan membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Tahap ketiga yaitu mengajukan hipotesis. Peran guru yaitu membimbing siswa untuk mengajukan hipotesis terhadap masalah yang telah dirumuskannya. Sedangkan peran siswa yaitu menetapkan jawaban sementara atau lebih yang dikenal dengan istilah hipotesis. Tahap keempat yaitu merencanakan pemecahan masalah melalui eksperimen atau cara lain. Peran guru yaitu membimbing siswa untuk merencanakan pemecahan masalah, membantu menyiapkan alat dan bahan pembelajaran. Peran siswa yaitu mencari informasi, data, fakta yang diperlukan untuk menjawab permasalahan atau hipotesis. Pada tahap 5 yaitu melaksanakan eksperimen atau cara pemecahan masalah yang lain. Peran guru yaitu membimbing dan memfasilitasi, sedangkan peran siswa yaitu menguji kebenaran jawaban sementara tersebut. Tahap ke-6 yaitu melakukan pengamatan dan pengumpulan data. Peran guru yaitu membantu siswa melakukan pengamatan tentang hal-hal yang penting dan membantu mengumpulkan dan mengorganisasikan data. Peran siswa yaitu mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut, seperti contoh dengan membaca buku, meneliti, bertanya, dan berdiskusi. Pada tahap 7 yaitu analisis data. Peran guru yaitu membantu siswa menganalisis data supaya menemukan konsep. Sedangkan peran siswa yaitu menganalisis data untuk menemukan suatu konsep. Tahap ke-8 yaitu penarikan kesimpulan atau penemuan. Peran guru yaitu membimbing siswa mengambil kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Sedangkan peran siswa yaitu secara berkelompok, siswa menarik kesimpulan, merumuskan kaidah, prinsip, ide generalisasi, atau konsep berdasarkan data yang didapat. Kelebihan metode penemuan terbimbing menurut Markaban tahun 2006 halaman 17 yaitu siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang disajikan, menumbuhkan sekaligus menanamkan sikap menguiri atau mencari dan menemukan, mendukung kemampuan problem solving siswa, memberikan wahana interaksi antar siswa maupun siswa dengan guru. Dengan demikian, siswa juga terlatih untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Materi yang dipelajari dapat mencapai tingkat kemampuan yang tinggi dan lebih lama membekas karena siswa dilibatkan dalam proses menemukannya. Sementara itu, kekurangannya menurut Markaban tahun 2006 halaman 17 yakni untuk materi tertentu waktu yang tersita lebih lama. Tidak semua siswa dapat mengikuti pelajaran dengan metode penemuan terbimbing. Di lapangan, beberapa siswa masih terbiasa dan mudah mengerti dengan model ceramah, dan tidak semua topik dapat disampaikan dengan metode temuan terbimbing. Selanjutnya, kegiatan mana yang sering dilakukan? Apakah kegiatan A atau kegiatan B? Mengapa? Dan jelaskan. Kegiatan yang sering dilakukan yaitu kegiatan A yang berupa pembelajaran langsung. Karena menurut kelompok kami ada kecenderungan kegiatan belajar yang lebih efisien dan efektif, sehingga peserta didik dapat memenuhi capaian pembelajaran. Selain itu, pembelajaran langsung adalah pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep atau perubahan perilaku dengan mengutamakan pendekatan deduktif. Dikutip dari Sudrajat 2009. Pembelajaran langsung dilakukan untuk menyampaikan pembelajaran yang ditransformasikan langsung oleh guru kepada siswa. Pembelajaran langsung dapat berbentuk ceramah, demonstrasi, pelatihan, praktik kerja, dan kerja kelompok. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Menurut kami, pendidikan untuk peserta didik kekinian adalah kegiatan yang berpusat pada peserta didik. Jadi, kegiatan yang cocok dan sesuai dengan peserta didik kekinian adalah kegiatan B, pembelajaran terbimbing.
Karena dengan pembelajaran terbimbing, peserta didik akan menjadi pusat pembelajaran dan guru sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Pada pembelajaran terbimbing, peserta didik belajar secara aktif dan mandiri dalam menemukan suatu konsep atau teori, pemahaman, pemecahan masalah. Pembelajaran terbimbing juga dapat melatih peserta didik untuk belajar secara mandiri sehingga tidak bergantung pada guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Pembelajaran abad ke-21 merupakan ciri pembelajaran yang dianjurkan untuk digunakan. Pesatnya perkembangan ipteks menurut berbagai perubahan mendasar termasuk perubahan penekanan dalam pembelajaran di SD. Dalam kegiatan B untuk pembelajaran IPAS misalnya, adanya keterampilan proses sains untuk anak-anak diferensiasikan yaitu SAIFUL. Segala yang dikutip oleh Kasmat 2012-77 adalah A. Mengamati, B. Mencoba pemahaman apa yang diamati, C. Menggunakan pengetahuan baru untuk meramalkan apa yang terjadi, D. Menguji ramalan di bawah kondisi-kondisi apakah ramalan tersebut benar. Keterampilan ini menjadi penting karena dapat mengembangkan cara berpikir kritis dan mengembangkan informasi secara kreatif, belajar ketika pengamatan dan menganalisis fakta atau konsep, memberi alasan untuk hasil tertentu dan menarik kesimpulan. Jadi, keterampilan proses membantu peserta didik menerjemahkan konsep menjadi pengalaman konkret penyederhanaan cara belajar sains, mengaktifkan siswa, mengembangkan rasa ingin tahu dan tanggung jawab, meningkatkan daya tahan hasil belajar, serta mengajarkan siswa metode penelitian. Adi Putra 2007. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.